Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pastor. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya boleh bergabung dengan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam doa bersama ini. Sebelum memulai, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, Oke, Pastor. baik. Saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya karena baru pertama sekali saya ikut bergabung dalam doa bersama ini. Jadi nama saya Pastor Ramlan Sihombing, SPD. Saya lahir di Lintong Nihuta, Siborong-Borong, tanggal 23 November tahun 80. Lalu saya pernah mencicipi pendidikan di Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Setelah itu saya melanjutkan ke novisiat SPD Provinsi Jawa di Batu. Tinggal di sana selama 2 tahun, lalu melanjutkan seminari tinggi di Malang. Saya kuliah filsafat teologi di Widya Sasana Malang. Dan ditabiskan menjadi imam tahun 2011. Dan setelah itu saya bermisi di Brasil sampai saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini bukan sebuah pengajaran, tetapi anggap saja ini sebagai sharing atau berbagi pengalaman. Tema yang ingin kita seringkan bersama, doa dan karya atau doa dan misi. Saya sengaja memilih tema ini karena kelompok ini kan kelompok doa, ya. Jadi perlu kita sedikit memperdalam tentang pemahaman kita tentang doa dan juga karya. Sebagai seorang beriman, tentu kita selalu berdoa dan terus berkarya. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup juga hanya berkarya. Doa dan karya harus berjalan bersama. Baik, yang pertama kita lihat dulu sekilas tentang doa. Sorry ada sedikit eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Doa itu didefinisikan sebagai permohonan, ya. Permohonan di mana di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan kepada Tuhan. Jadi doa selalu ditujukan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu kan sesuatu yang tidak kelihatan dan keberadaannya melebihi keberadaan manusia. Jadi ketika manusia berdoa kepada Tuhan yang tidak kelihatan ini, sebenarnya manusia itu mau menunjukkan bahwa ia ingin berrelasi dengan Tuhan, ya, ingin berrelasi dengan baik dengan Tuhan. Mengapa ingin berrelasi baik dengan Tuhan? Karena manusia percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Entah itu keselamatan,
entah itu kesehatan, entah itu berkat. Manusia menyadari diri sebagai seorang yang rapuh, yang lemah, lalu mempercayai Tuhan sebagai orang yang bisa memenuhi kerinduan hatinya, maka manusia ingin menjalin relasi dengan Tuhan. Dan sarana untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, itulah yang kita namakan doa. Jadi kalau orang berdoa, itu berarti dia membiarkan Tuhan hadir dalam dirinya melalui doa. Sehingga relasi dengan Tuhan semakin diperdalam dan dimaknai untuk hidupnya. Relasi yang intim antara Tuhan dengan manusia hanya mungkin terjadi kalau manusia mampu menyadari akan pentingnya campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ini sangat penting, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau manusia tidak lagi menyadari akan pentingnya campur tangan Tuhan dalam hidupnya, manusia akan malas berdoa, bahkan tidak berpikir untuk berdoa. Beberapa bulan lalu saya berada di Aachen, di Jerman, juga di Belanda, bertemu dengan beberapa anak muda. Lalu kami berbicara sedikit mengapa anak muda tidak lagi mau ke gereja. Beberapa anak muda mengatakan bahwa hidup mereka itu sudah sempurna, sudah lengkap. Artinya tanpa berdoa pun hidup mereka ya kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Memang kita akui bahwa di Eropa sana kan kalau anak muda sudah bekerja, ya seluruh kebutuhannya terpenuhi. Sehingga mereka merasa tanpa berdoa pun, tanpa ke gereja pun, hidup mereka akan terpenuhi. Tetapi itu karena mereka mengukur secara materi, ya, mengukur secara materi. Sementara bagi orang beriman, bahwa kehadiran Tuhan itu tidak diukur dengan materi, tetapi juga ketenangan Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan selalu memiliki kerinduan untuk berelasi baik dengan Tuhan, dan dia akan selalu berdoa dan terus berdoa. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, doa itu sesuatu yang sangat sakral. Doa bukanlah hal yang biasa dan sepele. Doa itu suatu hal yang sangat sakral. Mengapa? Karena dalam berdoa terjadi ruang perjumpaan antara yang ilahi dengan yang manusia, antara yang suci dengan yang profan, antara yang maha kuasa dengan yang maha lemah. Ketika ada perjumpaan di sana ada keselamatan, di sana ada rahmat, di sana ada berkat. Oleh karena itu kita harus mengakui bahwa doa itu adalah kebutuhan rohani manusia yang tidak boleh diabaikan karena manusia menemukan keselamatan dalam dan dengan yang ilahi untuk hidupnya. Ya, jadi doa itu sesuatu yang sangat sakral dan penting bagi kehidupan manusia yang beriman. Lalu apa yang kita butuhkan untuk berdoa? Yang kita butuhkan untuk berdoa adalah iman dan cinta. Ketika berdoa, manusia perlu memiliki iman. Mengapa? Karena iman inilah yang membawa manusia berjumpa dengan Tuhan, lalu perjumpaan dengan Tuhan ini diikat oleh doa. Sehingga kita sering berkata nih, bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sejauh doa. Tetapi sering dalam realitas sehari-hari, bukan iman yang membawa manusia kepada Tuhan.
Ya, kalau kita lihat realitas hidup kita, sering sekali masalah, penyakit, atau problem hidup yang membawa kita kepada Tuhan, lalu kita berdoa. Itu sesuatu yang keliru. Harus iman yang menghantar kita kepada Tuhan, mempertemukan kita dengan Tuhan, lalu relasi kita dengan Tuhan kita pererat dengan doa. Jadi jangan sampai masalah atau problem yang menghantar kita kepada Tuhan. Dan ingat, iman tanpa doa atau doa tanpa iman semuanya akan menjadi sia-sia. Mengapa? Karena doa itu bukan kata-kata, walaupun kita bisa berdoa dengan berkata-kata. Sehingga kalau kita berdoa bukan pertama-tama supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita, tetapi kita berdoa karena kita beriman, maka kita ingin berelasi yang intim dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang ingin kau minta. Ya, jadi iman ini yang penting. Lalu yang berikutnya, ya, kita lihat di sini kembali pada iman. Iman adalah dasar dari segala yang tidak terlihat dan bukti dari segala pengharapan akan Allah. Ya, iman ini sekali lagi amat sangat penting karena Allah itu kan Allah yang tidak kelihatan. Ya, kita tidak pernah melihat sosok Allah itu seperti apa. Hanya iman ini yang bisa menghantar kita untuk percaya kepadanya. Karena itulah tanpa iman, usaha manusia untuk bersatu dan hidup dalam Allah sulit tercapai. Dengan demikian berdoa akan menjadi sia-sia. Ya, tanpa iman yang intim. Selain iman, syarat lain yang dibutuhkan dalam doa adalah cinta akan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki cinta, tidak akan mungkin juga kita berdoa. Ya, cinta yang benar itu, ya, cinta yang benar akan Tuhan adalah cinta yang timbul dari segenap hati dan akal budi manusia. Bahkan penginjil Matius mengatakan bahwa cinta kasih yang utama dan pertama adalah cinta kasih terhadap Allah dan manusia yang timbul dari hati dan akal budi, bukan karena keterpaksaan dan lain-lain. Ya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, sering orang terpaksa mencintai Tuhan karena membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Ya, ini sangat-sangatlah keliru. Ya, jadi jangan berdoa hanya karena membutuhkan sesuatu, tetapi berdoalah karena memang beriman dan mencintai Tuhan. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu doa dalam kitab suci, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Allah itu Allah yang jauh tapi dekat. Allah yang jauh tapi dekat artinya bahwa Allah itu tidak kelihatan, tetapi selalu menyatakan kehadirannya lewat para nabi. Sehingga kita mengatakan bahwa para nabi itu penyambung lidah Allah. Sehingga Allah sering berkomunikasi kepada umatnya lewat para nabi. Ya, tetapi Allah itu tidak pernah menunjukkan mukanya di tengah-tengah para umatnya. Lalu kita lihat dulu bagaimana para nabi ini berdoa di dalam perjanjian lama. Hanya beberapa contoh saja supaya kita bisa melihat perbandingannya nanti sampai kepada realitas hidup kita yang sekarang. Misalnya Nabi Elia. Nabi Elia adalah salah satu tokoh doa dalam perjanjian lama. Dia pernah
berhubungan dengan Ahab. Ahab seorang raja yang melawan Allah dan menyembah Baal. Ketika Elia berhadapan dengan Ahab, dia pernah berkata seperti ini. Ya, Elia berdoa supaya tidak akan ada hujan atau embun kecuali kalau ia sendiri yang memintanya. Dia mengatakan itu kepada Ahab dan mengatakan itu kepada Tuhan, dan itu terjadi. Ya, selama 3 tahun 6 bulan mengalami kekeringan di Sungai Kerit karena dia ungkapkan itu dalam doa. Lalu contoh lain Abraham. Pengalaman iman Abraham juga dialami oleh Isa. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya istrinya Ribka yang mandul itu bisa mengandung seorang anak. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Istri Ribka kemudian mengandung dan melahirkan 2 orang anak, yaitu Esau. Lalu Allah penuh kasih dan setia pada perjanjiannya kepada hambanya Abraham. Ishak menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mampu diandalkan oleh manusia. Nah, dalam perjanjian lama ketika seorang beriman atau seorang nabi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Karena itu dikatakan Allah mampu untuk diandalkan oleh manusia. Sehingga di dalam doa manusia berbicara kepada Allah yang jauh dan dekat. Allah yang termulia, yang maha tinggi, yang menyediakan dirinya bagi manusia sebagai gembala dan Bapa yang penuh kasih. Karena itulah dalam perjanjian lama ya bahwa doa merupakan ungkapan spontanitas yang penuh dengan keyakinan akan kasih Allah. Selalu itu iman dan kasih atau iman dan cinta berjalan bersama ketika manusia berdoa. Lalu dalam perjanjian baru berubah karena Allah sudah menyatakan dirinya lewat Al-Masih, lewat Yesus sendiri. Sehingga manusia ketika berdoa, ia berkontak langsung dengan Yesus. Ya, sering sekali kita dengar dalam kitab suci, orang kusta berteriak-teriak, Yesus, Putra Daud, kasihanilah saya. Banyak sekali, artinya orang memohon secara langsung kepada Allah dengan perantaraan Yesus sendiri. Sehingga doa itu menjadi doa yang menunjukkan perjumpaan yang penuh iman dan cinta. Ya, sehingga dalam perjanjian baru manusia tidak saja berdoa menyampaikan pujian dan syukur kepada Allah, tetapi secara langsung Allah hadir melalui Al-Masih. Ya, inilah perbedaannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat omong bisa dipotong ya. Misalnya di sini, seorang perwira yang datang kepada Yesus memohon dengan hati terbuka, ya supaya salah satu anak buahnya disembuhkan. Lalu seorang perwira mengatakan bahwa dia tidak layak untuk menerima Yesus. Cukup mengatakan sepatah kata saja. Di sini menunjukkan ada iman yang sangat besar dan cinta yang sangat besar. Dan Yesus mengabulkan permohonannya. Ya. Lalu kita lihat sekarang peran penting Allah Roh Kudus dalam setiap doa. Roh Kudus yang memampukan hati dan pikiran manusia tertuju kepada Allah. Ini sangat penting juga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Roh Kudus yang memampukan hati dan pikiran manusia tertuju kepada Allah. Orang yang beriman
dan siang malam berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, akan mengalami kepenuhan. Ya, kehadiran Roh Kudus ini menjadi sangat penting karena apa? Karena inilah yang mengikat antara roh kita dengan roh Allah. Karena itulah saya katakan di awal tadi bahwa doa itu bukan sekedar untaian kata-kata. Doa itu bisa juga dalam keheningan roh kita yang berbicara dengan roh Allah. Atau pada saat kita tidak mampu berkata-kata, roh yang berbicara atas kita. Ya, roh yang berbicara. Kadang kita juga tidak mampu berkata-kata di dalam doa, tapi Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus membantu kita. Sehingga peran penting Allah Roh Kudus ini dalam setiap doa harus kita ingat. Juga kita lihat sedikit lagi doa menurut dokumen gereja, ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa doa sebagai suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal baik dalam hidup manusia. Hal-hal baik dalam hidup manusia. Iman dan cinta itu menghasilkan buah-buah yang baik, ya, buah-buah yang baik. Di dalam doa kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak baik, bahkan memohon sesuatu yang tidak baik terjadi untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Selalu hal-hal yang baik. Baik, kita lihat sedikit fungsi doa. Ya, ini kita sudah sering sekali dengar doa sebagai nafas. Doa adalah kebutuhan rohani yang primer bagi manusia. Mengapa dikatakan doa sebagai nafas? Karena doa yang mengikat kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa lagi, itu berarti bahwa kita tidak beriman lagi dan tidak ada lagi relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak ada lagi relasi yang baik dengan Tuhan, kita dianggap mati, mati secara rohani. Nah, supaya jangan mati, supaya jangan kehilangan relasi dengan Tuhan, maka kita harus tetap berdoa. Ya, doa itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Doa adalah instrumen yang tepat bagi manusia untuk bersama dan membangun relasi dengan Allah. Fungsi doa yang lain juga sebagai permohonan ungkapan isi hati. Ya, kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan yang kita cintai, kepada Tuhan yang kita imani lewat doa-doa kita. Kita bisa berdialog, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang kita imani, yang kita cintai lewat doa. Santa Teresia Avila pernah berkata, manusia yang berdoa di hadapan Allah adalah orang yang sedang menyatukan jiwanya dengan Allah. Ini kata-kata yang sangat indah. Manusia yang berdoa di hadapan Allah adalah orang yang sedang menyatukan jiwanya dengan Allah. Ini juga doa sebagai alat komunikasi. Saya sampaikan tadi, kita bisa berkomunikasi, mengungkapkan isi hati kita, syukur kita, permintaan kita kepada Tuhan. Sekarang kita melihat karya misi. Doa merupakan sebuah perjalanan vertikal, ya, dan mempunyai tujuan akhir yakni persekutuan antara manusia dan Tuhan. Perjalanan doa bukanlah perjalanan keluar diri manusia, tetapi justru perjalanan masuk ke dalam diri manusia karena Allah berada bersamanya di dalam hati manusia. Orang yang berdoa itu tidak lagi melihat Allah yang jauh, Allah yang di luar dirinya, tetapi Allah yang ada di dalam hatinya. Sehingga komunikasinya berjalan terus.
Sedangkan misi atau karya adalah perjalanan horizontal, perjalanan pelayanan, buah dari perjalanan dan relasi intim dengan Tuhan, berupa persembahan cinta untuk sesama dan ciptaan, pewartaan kerajaan Allah dalam bentuk pelayanan aktivitas misi. Jadi orang yang buah-buah yang baik yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kehidupan menggereja, entah itu juga dalam pekerjaan. Orang yang berdoa itu akan selalu berbuat sesuatu yang baik di dalam hidupnya, dan untuk sesamanya. Sehingga dikatakan hidup selaras antara iman dan cara hidup. Sebagai orang beriman, Allah menghendaki agar hidup selaras antara iman dan cara hidup. Hal itu berarti bahwa manusia tidak hanya beriman, tetapi juga mewujud nyatakan iman dalam tindakan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi semakin banyak kita berdoa, akan semakin banyak kita berbuat baik. Semakin banyak kita berdoa, akan semakin banyak kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan sesama. Karena tidak ada gunanya kita berdoa, tetapi kita selalu berbuat jahat. Atau kita banyak berdoa, tetapi kita bermalas-malas. Banyak berdoa, tetapi tidak mau terlibat dalam kehidupan bersama. Tidak seperti itu. Orang yang berdoa itu akan selalu semangat, bahagia untuk berbuat baik. Ya, itu dalam karya, itu dalam misi. Tapi kita lihat sedikit pengalaman nyata manusia, karena kita harus lihat realitas kita. Ya, terkadang manusia terlalu pelit memberikan waktu kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita seperti itu ya. Ada banyak alasan, pekerjaan, pelayanan di berbagai tempat, capek dan lelah. Namun ketika mengalami kesulitan dan persoalan, baru dengan mudah datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan bahkan tidak jarang menuntut dan memaksa Tuhan. Ada yang seperti itu. Sudah malas berdoa, tiba-tiba ada masalah, datang kepada Tuhan berteriak-teriak, bercucuran air mata berdoa, bahkan menuntut Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Ya, harap kita sebagai seorang beriman jangan sampai seperti itu. Ya, ada juga orang yang menyamakan kerja dengan doa. Itu tidak benar. Kerja ya kerja, doa ya doa. Harus berjalan bersama. Kita lihat sedikit di dalam kitab suci, ya. Relasi antara doa dan misi sejak awal juga telah disadari oleh Yesus. Dalam kitab suci tidak segan-segan menunjukkan kesadaran Yesus mengenai relasi antara doa dan misi atau karya. Misalnya dalam Lukas 6 ayat 12 23, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman, lalu ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka ke-12 orang yang disebutnya rasul. Lihat, doa karya, ya. Lalu dikatakan juga dalam Markus 1:38. Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Selalu berjalan bersama doa dan karya. Lalu kalau kita melihat perjalanan sejarah gereja juga, begitu banyaknya para misionaris-misionaris yang datang bahkan ke negara kita, bahkan menyerahkan nyawanya, ya, sehingga kalau kita melihat itu, bahwa sejarah misi, sejarah keselamatan itu adalah sebuah sejarah doa, ya, sejarah doa. Segala sesuatu yang paling penting bagi keberhasilan karya misi dunia bergantung kepada doa, ya. Doa dan misi, doa dan karya tak terpisahkan. Sama halnya dengan iman dan perbuatan.
Bahkan doa dan misi adalah doa dan karya. Ini sangat penting. Kita berdoa supaya karya-karya kita diberkati oleh Tuhan dan karya-karya baik kita juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Ada komentar untuk menutup menutup sharing saya hari ini. Ini komentar dari James Hodgson ini. Dia mengatakan begini, kita terlalu banyak memberikan perhatian kepada metode dan sarana dan sumber daya manusia. Tetapi kita terlalu sedikit memberikan perhatian kepada kekuatan doa. Memang itu realitas nyata. Kita bahas ini, bahas itu, siapa yang mau buat itu, siapa yang mau buat itu, tetapi kita kerap lupa untuk berdoa. Yang seharusnya doa menjadi sumber kekuatan, ini menjadi fokus kepada hal-hal yang materi. Dan yang terakhir, di sini Wesley pernah mengatakan, kita dapat menjangkau dunia kalau kita mau. Kekurangan terbesar saat ini bukanlah soal manusia dan dana. Kebutuhan terbesar saat ini adalah doa. Orang sering mengabaikan doa. Padahal kebutuhan terbesar saat ini untuk mengubah hidup kita, bahkan mengubah dunia, adalah doa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu sedikit sharing dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.